Halo United lover, tentunya para pendukung United masih sangat bergembira dengan kemenangan yang luar biasa comeback dari kekalahan 1-0 menjadi kemenangan 3-1 menghadapi West Ham United hari Sabtu lalu. Ada berita apa saja yang paling terupdate dari seputar Manchester United hari ini? Simak saja langsung, dan jangan lupa buat kamu yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe. Setelah beberapa penampilan luar biasa sejak bergabung dengan klub pada Januari tahun lalu, Bruno Fernandes yang sudah memperkuat United selama 1,5 musim sudah didapuk untuk mendapatkan kontrak baru dengan uang yang nilainya hampir dipastikan berlipat kali ganda. Surat kabar The Daily Mirror melaporkan bahwa Fernandes ditetapkan untuk mengalami kenaikan gaji menjadi 200 juta pound sterling seminggu setelah mencetak 22 kali gol yang membantu United dan memberikan assist 14 kali. Lebih lanjut, dalam 37 pertandingan untuk klub sampai sejauh ini, dia masih punya 3,5 tahun tersisa dari kontrak yang dia tanda tangani 11 bulan lalu, ditambah opsi untuk 12 bulan lagi. Tetapi United ingin memberi penghargaan kepada sang pemain karena pemain asal Portugal itu telah mengubah bentuk klub secara dramatis sejak kedatangannya. Hampir dipastikan bahwa United memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap Bruno Fernandes. Terbukti di pertandingan melawan West Ham, saat Bruno tidak bermain, United kesulitan untuk menghadapi permainan pressure ketat dari West Ham United. Setelah Bruno Fernandes masuk, dia langsung memberi pengaruh yang sangat besar mengubah bentuk permainan United, hingga United bisa menyamakan kedudukan dengan assist pertamanya kepada Paul Pogba. Dia saat ini punya penghasilan 100.000 pound sterling seminggu, kurang dari sepertiga dari pendapatan teratas yang diduduki oleh David De Gea dan Paul Pogba, sama dengan yang diterima kiper Chelsea Dan Henderson dan juga dari bursa transfer dilaporkan bahwa United membidik pesaing untuk Aaron Wan-Bissaka. United dilaporkan memantau Kieran Trippier karena Ole Gunnar Solskjaer menargetkan persaingan di posisi bek kanan yang menjadi kompetitor untuk Aaron Wan-Bissaka. Wan-Bissaka sendiri telah jadi starter di semua kecuali 2 pertandingan setan merah musim ini. Pemain 23 tahun itu adalah pemain yang konsisten untuk timnya Solskjaer. Tapi bos, United Solskjaer memiliki beberapa opsi lain sebagai pelapis bek kanan dengan Timothy Fosu-Mensah sebagai satu-satunya bek kanan senior di klub. Sang manajer sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah untuk maju kepada Atletico Madrid dan memberikan penawaran untuk bek kanan mereka berusia 23 tahun yang juga menjadi langganan timnas Inggris. Publikasi dari media tersebut melaporkan bahwa pelatih asal Norwegia mungkin akan menunggu hingga musim panas tahun depan untuk transfer Trippier daripada pindah di jendela transfer Januari ini. Dari bursa transfer dilaporkan bahwa United membidik pesaing untuk Aaron Wan-Bissaka. United dilaporkan memantau Kieran Trippier karena Ole Gunnar Solskjaer menargetkan persaingan di posisi bek kanan yang menjadi kompetitor untuk Aaron Wan-Bissaka. Wan-Bissaka sendiri telah jadi starter di semua kecuali 2 pertandingan setan merah musim ini. Pemain 23 tahun itu adalah pemain yang konsisten untuk timnya Solskjaer. Tapi bos, United Solskjaer memiliki beberapa opsi lain sebagai pelapis bek kanan dengan Timothy Fosu-Mensah sebagai satu-satunya bek kanan senior di klub. Sang manajer sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah untuk maju kepada Atletico Madrid dan memberikan penawaran untuk bek kanan mereka berusia 23 tahun yang juga menjadi langganan tim nasional Inggris. Publikasi dari media tersebut melaporkan bahwa pelatih asal Norwegia mungkin akan menunggu hingga musim panas tahun depan untuk transfer Trippier daripada pindah di jendela transfer Januari ini.
Dari bursa transfer dilaporkan bahwa United membeli pesaing untuk Aaron Wan-Bissaka. United dilaporkan memantau Kieran Trippier karena Ole Gunnar Solskjaer menargetkan persaingan di posisi bek kanan yang menjadi kompetitor untuk Aaron Wan-Bissaka. Wan-Bissaka sendiri telah jadi starter di semua kecuali 2 pertandingan setan merah musim ini. Pemain 23 tahun itu adalah pemain yang konsisten untuk timnya Solskjaer. Tapi bos, United Solskjaer memiliki beberapa opsi lain sebagai pelapis bek kanan dengan Timothy Fosu-Mensah sebagai satu-satunya bek kanan senior di klub. Nah, manajer sedang mempertimbangkan untuk mengambil Sementara itu menurut Corriere dello Sport, bintang berusia 27 tahun Paul Pogba akan dijual saat bursa transfer musim panas internasional dibuka kembali Juli mendatang. Sumber terkenal dari Italia mengklaim bahwa klub Old Trafford memilih untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak untuk menghindari kehilangan pemain tanpa biaya. Man United ingin dia memperbarui, tetapi kecuali ada perubahan sensasional, dia pasti akan meninggalkan klub di musim panas. CBS melaporkan bahwa Zinedine Zidane menginginkan Pogba di Real Madrid, dan juga juara Prancis Paris Saint-Germain memiliki rencana untuk bintang Piala Dunia tersebut dalam rencana jangka panjang mereka juga. Mantan pemain Juventus itu sebagian besar mengalami cedera di musim lalu dan juga sepanjang musim ini. Solskjaer membuatnya absen dari starting 11. Dia akhirnya menjadi starter melawan West Ham tadi malam dan mencetak gol pertamanya di Premier League musim ini. Pogba adalah penerima penghasilan tertinggi kedua di Old Trafford dan dia mendapat sekitar 15 juta per tahun. Gelandang serbaguna ini dulu dalam performa terbaiknya untuk Bian Connery minggu demi minggu. Dan itu dia juga secara konsisten tampil baik untuk negaranya selama bertahun-tahun. Namun secara adil bisa dikatakan bahwa pemain Prancis ini sangat tidak konsisten untuk United sejak kembali ke klub masa kecilnya pada 2019. Sementara itu menurut Corriere dello Sport, bintang berusia 27 tahun Paul Pogba akan dijual saat bursa transfer musim panas internasional dibuka kembali Juli mendatang. Sumber terkenal dari Italia mengklaim bahwa klub Old Trafford memilih untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak untuk menghindari kehilangan pemain tanpa biaya. Man United ingin dia memperbarui, tetapi kalau ada perubahan sensasional, dia pasti akan meninggalkan klub di musim panas. CBS melaporkan bahwa Zinedine Zidane menginginkan Pogba di Real Madrid, dan juga juara Prancis Paris Saint-Germain memiliki rencana untuk bintang Piala Dunia tersebut dalam rencana jangka panjang mereka juga. Mantan pemain Juventus itu sebagian besar mengalami cedera di musim lalu dan juga sepanjang musim ini. Solskjaer membuatnya absen dari starting 11. Dia akhirnya menjadi starter melawan West Ham tadi malam dan mencetak gol pertamanya di Premier League musim ini. Pogba adalah penerima penghasilan tertinggi kedua di Old Trafford dan dia mendapat sekitar 15 juta per tahun. Gelandang serbaguna ini dulu dalam performa terbaiknya untuk Bian Connery minggu demi minggu. Dan itu dia juga secara konsisten tampil baik untuk negaranya selama bertahun-tahun. Namun secara adil bisa dikatakan bahwa pemain Prancis ini sangat tidak konsisten untuk United sejak kembali ke klub masa kecilnya pada 2019. Sementara itu menurut Corriere dello Sport, di masa lalu tanggung jawab mengisi kekosongan bek kiri biasanya jatuh pada Brandon Williams. Tetapi sejak penandatanganan Alex Telles pada musim panas senilai 13,6 juta pound sterling telah membuat pelatih dari Norwegia Ole Gunnar Solskjaer mengesampingkan sang pemain muda. Kedatangan Telles telah membuat dinamika baru untuk dipertimbangkan. Pemain internasional Brasil pemilik 2 caps itu telah masuk ke starting line up untuk 3 pertandingan United di Liga Inggris semenjak Luke Shaw mengalami cedera saat menghadapi Everton. United telah memenangkan ketiga pertandingan tandang berturut-turut melawan West Brom, Southampton, dan West Ham baru-baru ini, dengan Telles memainkan peran yang sangat menonjol di kemenangan melawan West Ham.
Hanya 3 menit setelah Paul Pogba menyamakan kejutan dengan tendangan jarak jauh yang menakjubkan namun juga kontroversial, Telles memberikan asis yang sangat baik untuk Mason Greenwood dan membawa United memimpin. Apakah Telles bisa menyamai show dalam bertahan? Telles dengan cepat membuktikan dirinya sebagai opsi bek sayap yang paling mengancam di Liga Inggris. Jika dia melanjutkan dalam bentuk performa ini dan juga menunjukkan tingkat gairah yang sama, maka saingan posisinya bisa menemukan dirinya bermain sebagai pilihan kedua setelah ia kembali dari cedera. Gairah Telles dipuji setelah fans melihat perayaan golnya dan Bruno Fernandes dalam proses gol Greenwood. Keduanya meluapkan perasaan dengan antusias layaknya pemain. Kabar mengejutkan datang dari sponsor jersey United, Chevrolet, yang mengabarkan bahwa mereka bersedia membiayai kepulangan Cristiano Ronaldo. Man United telah melalui beberapa tahun tanpa dikaitkan dengan mantan bintang mereka Cristiano Ronaldo. Tetapi rumor beredar lagi dan muncul bahwa sponsor utama klub sangat menginginkan pemain asal Portugal tersebut. Menurut Auto Esporte, sponsor jersey United Chevrolet percaya itu akan sangat layak secara komersil, sehingga mereka bersedia membantu membiayai kepindahan sang penyerang Juventus. Chevrolet telah melihat dampak positif dari Ronaldo yang mempromosikan produk selama 2 tahun terakhir selama waktunya di Turin. Penjualan Jeep, yaitu sponsor Juve, yang meningkat secara selama periode tersebut. Kedatangan Ronaldo di 2018 juga membuat saham Juventus naik 30% di bursa saham Milan hanya dalam waktu seminggu. Karena itu, faktor-faktor tersebut dilaporkan telah mendorong Chevrolet untuk merogoh kocek mereka dan membantu membiayai gaji 500.000 pound sterling per minggu. Bisa dilapor, demikianlah laporan paling update dari seputar Manchester United hari ini. Tetap dukung Man United yang akan menghadapi pertandingan hidup mati melawan Leipzig pada hari Selasa malam. Glory, glory Man United.